Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ususan wa sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan bacaan kitab Qul Hadhihi Sabili, karya dari Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Bismillahirrahmanirrahim. Maqamul khaliqi wa maqamul makhluqi. Maqamul khaliqi, maqamnya Allah Sang Maha Pencipta, wa maqamul makhluqi, dan maqamnya makhluk. Ini akan membahas mengenai derajat posisi makomnya Allah dan makomnya makhluk. Innal farqa, bahwa sesungguhnya sesungguhnya perbedaan baina maqamil khaliqi, di antara makomnya khaliq, wal mahluki, dan makhluk. Itu huwa, adapun al-farqu, perbedaan, al-haddu, itu adalah batasan, al-fasilu, yang membedakan, yang memisahkan, al-fasilu, yang memisahkan, bainal kufri, di antara kekufuran, wal imani, dan keimanan. Wa na'taqidu, dan kita yakin, annaman, bahwasanya orang, kholato, yang mencampur aduk, siapa si man, kholato, yang mencampur aduk, siapa man, bainal maqamaini, di antara dua makom, faqad kafaro, maka sungguh kafir siapa si man, wal iyazu, dan perlindungan, billahi, dengan Allah. Siapapun orang yang mencampur adukan, dia ini makhluk tapi memposisikan dirinya sebagai khaliq, atau dia makhluk tapi memposisikan makhluk yang lain sebagai khaliq, mengambil peran Allah di dalam kehidupannya, faqad kafaro, maka dia sungguh telah kafir. Maka posisi makhluk dan posisi khaliq ini menjadi batasan yang memisahkan antara kekufuran dan keimanan. Bagaimana penjelasan ini? Kata Syekh Maliki, walikulli maqamin, dan itu pada tiap-tiap makom, walikulli maqamin, dan itu pada tiap-tiap makom, hukukuhu, ada hak-haknya makom, al-khosotu, yang khusus. Walakin, dan akan tetapi, hunaka, di sana hukukuhul al-khos tadi itu, umurun, ada perkara-perkara, taruddu, yang dapat memunculkan apa umur, fi hazal babi, di dalam bab ini. Setiap makom itu, setiap antara khaliq punya makom yang khusus, punya hak yang khusus, makhluk juga punya hak yang khusus. Tapi ini kemudian muncul beberapa hal di antara ini. Di antara ini artinya ada orang-orang yang jangankan kepada nabi, jangankan kepada wali, jangankan kepada orang soleh, kepada nabi pun itu orang masih dianggap sebagai memuja nabi, memposisikan nabi sebagai Tuhan. Jadi orang-orang yang selawatan, orang-orang yang memuja nabi, itu saja masih dianggap oleh sebagian orang itu, kata Syekh Maliki ini, sebagai orang yang memposisikan nabi ini sebagai khaliq. Kan misalnya selawat yang sering dikritik itu kan selawat kamilah ya. Salatan kamilatan wassalim salaman taman ala sayyidina Muhammad tahatan halu bihil ukudu.
bihinya itu kepada nabinya itu kemudian menjadi persoalan karena dianggap manusia kita ini menempati makhluk ini sebagai makomul kholik gitu. Nah ini dijelaskan sama Syekh Maliki, wa khususon dan khususnya fima pada sesuatu ya ta'allaku yang berhubungan apa ma bin nabi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khosoisihi dan kekhususan Nabi. Wa khosoisihi dan kekhususan Nabi. Allati tumayyizu yang dapat membedakan apa khosois hu pada Nabi min ghairihi dari selainnya Nabi, min ghairihi dari selainnya Nabi, minal bas an ghairihi dari selainnya Nabi, minal basari dari manusia. Wa tarfa'uhu dan dapat meninggikan apa khosoisuhu, apa khosoisihi hu pada Nabi alaihim atas makhluk. Nah hazihil umuru adapun urusan perintah adapun perkara-perkara ini, hazihil umuru adapun perkara-perkara ini itu tastabihu terkadang menyerupai. Tastabihu terkadang menyerupai apa hazil umur ala ba'din nasi atas sebagian manusia. Manusia yang kayak apa kata saya Maliki? Yang kenapa dia bisa kemudian menyerupai dianggap sebagai kita ini menempatkan Nabi Muhammad sebagai makomul kholik likisori aklihim karena pendek akalnya mereka. Likisori aklihim karena pendek akalnya mereka. Wa dha'fi tafkirihim dan lemah pemikiran mereka. Wa dhaiki nazarihim dan sempit pandangan mereka. Wa su'i fahmihim dan buruk pemahaman mereka. Fayubadiruna maka bersegera siapa mereka nas, fayubadiruna maka bersegera siapa nas ilal hukmi kepada menghukumi bil kufri dengan kekufuran ala ashabiha atas para pengikut atau atas para pemilik hazil umur, atas orang-orang yang dianggap sebagai menempatkan Nabi Muhammad sebagai makomul kholik. Ala ashabi atas ashabnya hazil umur wa ikhrajihim dan mengeluarkan mereka anda iratil islami dari wilayah keislaman. Jadi orang-orang ahlus sunnah wal jamaah yang memuji baginda Rasul, anta samsun, anta badrun misalnya gitu. Terus segala macam itu yang dianggap sebagai anta nurun fauqa nurin. Oh udah jelas-jelas kok Allahu nurus samawati wal ard. Itu ada anta nurun fauqa nurin. Itu dianggap sebagai menempati Nabi Muhammad sebagai makomul kholik. Zonan karena menduga minhum dari mereka anna fizalika bahwasanya di dalam demikian itu, di dalam demikian hazil umur tahliton ada pencampuran baina maqamil kholiki di antara makomnya kholik wa maqamil mahluki dan makomnya makhluk. Karena kita ini ahli sunnah wal jamaah sering dianggap tahlid antara makomul kholik dan makomul makhluk. Bukan Muhammad kok yang bisa begitu, kan Allah semuanya. Kenapa dianggap tan halubil uqadu wa tan farijubil kurobu itu kok Muhammad gitu ya. Waraf'an dan mengangkat, waraf'an dan meninggikan, waraf'an dan meninggikan lima qamin nabiyyi pada makomnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ila maqamil uluhiyati pada makom ketuhanan. Inilah yang kemudian kata Syekh Maliki, mereka terlalu terburu-buru karena pendek akal mereka, sempit pikiran mereka, lemah pemikiran mereka, sempit pandangan mereka, buruk pemahaman mereka. Akhirnya orang-orang yang memuji Nabi itu dianggap sebagai tahlid baina maqamil khaliq. Jadi jangankan kepada wali, kepada orang-orang soleh,
Misalnya kita mohon kepada Syekh Abdul Qadir, tawasul kepada Syekh Abdul Qadir, kepada guru mursyid, ke Nabi saja itu udah dianggap sebagai tahlid itu oleh sebagian orang. Baina maqamil khaliq wa maqamil makhluk. Wa innana, dan sesungguhnya kita, nabra'u, bebas kita, ilallahi, kepada Allah, min zalika, dari demikian itu. Dari demikian apa? Tahlid baina maqamil khaliq wa maqamil makhluk. Kita ini membebaskan diri kepada Allah Ta'ala dari itu. Gak ada kita mencampur adukan antara maqamul khaliq dengan maqamul makhluk itu. Wa innana, dan sesungguhnya kita, bifadlillahi ta'ala, dengan keutamaan Allah Ta'ala, na'rifu, mengetahui kita, ma, pada sesuatu, yajibu, yang wajib, apa ma, lillahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala, wa ma, dan sesuatu, yajibu, yang wajib, apa ma, li rasulihi, pada rasulnya Allah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu dengan keutamaan Allah ini, kita sudah ngerti, sudah belajar, paham semua itu, apa yang wajib bagi Allah dan apa yang wajib bagi Rasul. Jadi kalau jangankan kita ke kuburan, ke makom, wirid, doa, zikir di situ dianggap musyrik. Kita ngangkat tangan di makom Nabi Muhammad aja udah dianggap minta-minta kepada Nabi Muhammad, karena dianggap kita mentahlid ini, menempatkan makomul kholik, mencampurkan makomul kholik dengan makomul makhluk. Kalau mau doa ngadepnya ngadep kiblat, berarti kan ngebelakangin Nabi gitu. Padahal ziarahnya mesti ngebelakangin kiblat gitu. Tapi kan ngangkat-ngangkat begitu dahulu ya, sekarang udah agak kurang gitu ya. Tapi dahulu kan udah dianggap gitu. Kenapa? Karena kita ini dianggap tahlid ini gitu. Padahal kita tahu siapa lagi yang meminta kalau Nabi Muhammad mau tawassul, minta semuanya, kita yakin semua yang memberikan adalah Allah. Apa yang wajib bagi Allah udah tahu semua juga. Apa yang wajib bagi Rasul juga tahu. Wa na'rifu, dan kita tahu ma, sesuatu, huwa ya ma, apa, mahdu hakillah, murninya haknya Allah. Wa na'rifu, dan kita tahu ma, pada sesuatu, huwa ya ma, itu mahdu hakillahi ta'ala, murninya haknya Allah Ta'ala. Wa ma, dan sesuatu, huwa ya ma, mahdu hakin, murninya hak li rasulihi, pada rasulnya Allah sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi guluwin, dari tanpa gulu, melebih-lebihkan, au itra'in, atau keterlaluan, au itra'in, atau keterlaluan, kebablasan, yasilu, yang sampai apa gulu, yasilu, yang sampai apa berlebih-lebihan atau yang kebablasan tadi, ila haddi wasfihi, pada batas sifatnya Rasul, ila haddi wasfihi, pada batas sifatnya Rasul, bi khosaisir rububiyati, dengan kekhususan sifat rububiyah, wal uluhiyati, dan sifat ilahiyah. Filman di mana sifat rububiyah wal uluhiyah itu? Filman di dalam mencegah, wal atoi, dan memberi. Paham yang memberi adalah Allah, yang tidak memberi adalah Allah. Kita kepada Rasul ini, kita kepada para wali ini adalah wasilah. Yang memanukan, yang mencegah dan yang memberikan, ya pasti semuanya adalah Allah. Wa naf'i, dan memberi manfaat, wa dharri, dan memberi mudarat, wa naf'i, dan yang memberi manfaat, wa dharri, dan mudarat, al istiqlaliyin, yang sifatnya istiqlal, kemampuan sendiri. Bahwa bukan Nabi sendiri yang punya kemampuan untuk memberikan, mencegah, memberi manfaat, atau memberi mudarat. Bukan, dunallahi ta'ala, selain Allah Ta'ala. Wasultati, dan kekuasaan, al-kamilati, yang sempurna. Walhaimanati, dan kontrol. Walhaimanati, dan kontrol, as-samilati, yang mencakup seluruh. As-samilati, yang mencakup. Wal khalqi, dan penciptaan. Wal mulki, dan penguasaan. Wat tadbiri, dan pengaturan. Wat tafarrudi, dan penyendirian. Tafarrud, penyendirian, pengesaan. Bil kamali, dengan kesempurnaan. Wal jalali, dan keagungan.
wat takdisi dan pensucian, wat tafarrudi dan pengesaan, bil ibadati dengan ibadah, bi muhtalifi anwa'iha dengan berbagai macam, dengan beda berbagai macam-macamnya ibadah, wa ahwaliha dan keadaan-keadaannya ibadah, wa maratibiha dan tingkatan-tingkatannya ibadah. Memujinya kita kepada Rasulullah tidak sampai kepada gulu, tidak sampai kepada itrot, yang itu lewat pada batas sifat kemanusiaannya Rasul. Tetap memujinya itu nggak sampai kepada tingkatan itu. Meskipun mungkin orang melihatnya, wah ini minta sama dia gitu kan, mintanya langsung sama, padahal enggak. Padahal nggak terselip ada tawasul di situ, ada wasilah di sana. Karena yakin semua yang memberikan itu, yang mencegah, yang memberikan manfaat, kemudaratan, kekuasaan, semua tetap adalah Allah. Jadi kita ke kuburan, nggak juga minta ke kuburan itu. Jadi ya mungkin ada saja yang minta ke kuburan, ya kan kasuistik aja. Artinya nggak bisa juga dipukul rata bahwa semua orang yang di kuburan adalah meminta-minta dengan kuburan gitu. Bahwa urusan kemusyrikan itu, urusan tauhid itu ada pada hatinya masing-masing, ada pada dirinya gitu. Ada pada dirinya. Tapi kan terkadang nggak adil gitu kita diperlakukan seperti itu. Kayak misalnya gini, yang kecil-kecil saja. Kalau ada orang bakar dupa, bakar menyan, oh sirik itu. Bakar buhur, enggak itu kan. Bakar young living, enggak itu. Jadi kan kayak begitu. Jadi dianggap semua menjadi musyrik, semua menjadi kafir. Amal gulu adapun melewati batas, allazi yang yakni maksudnya at-taghali meninggikan, at-taghali meninggikan, fi mahabbatihi di dalam mencintai Rasul, wa ta'atihi dan taat kepada Rasul, wa ta'alluqi dan ta'alluq bergantung dengan Rasul. Fahaza maka adapun ini at-taghali fi mahabbatihi wa ta'atihi wa ta'alluqu bihi, melewati batas yang dimaksud, al-gulu yang dimaksud bahwa dia sangat meninggikan mencintai Rasul, taat kepada Rasul, bergantung kepada Rasul. Fahaza maka adapun ini gulu, mahbubun itu justru dicintai, wa matlubun dan juga dianjur, kama sebagaimana jaa datang fil hadisi di dalam sebuah hadis. Ini kan pakai hadis, pakai dalil ini. La tutruni kama atra'atin nasara ibna Maryamah. La tutruni, janganlah berlebih-lebihan siapa kalian ni padaku. Janganlah berlebih-lebihan siapa kalian ni padaku. Kama atro'at sebagaimana berlebih-lebihan an-nasara orang-orang Nasrani ibna Maryama kepada putranya Maryam. Kata Nabi, kalian jangan melebih-lebihkan aku sebagaimana orang Nasrani melebih-lebihkan Nabi Isa ibnu Maryam. Dalil ini yang kemudian dianggap bahwa orang itu nggak boleh muji-muji, nggak boleh selawatan. Selawat boleh, solawatan ya nggak boleh. Selawat boleh, solawatannya ya nggak boleh. Sama kayak baca tahlil mah memang ajaran, tahlilannya gitu ya. Karena kalau tahlil itu ajaran, tahlilannya budaya. Solawat dianggap solawat itu adalah ajaran, solawatan adalah budaya. La tusayyiduni kan gitu kata Nabi. Itu dalilin juga. La tusayyiduni, janganlah kalian mensaid-saidkan aku. Jadi kalau ngucap salawat itu gak usah pakai sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa? Dalilnya la tusayyiduni gitu. Kalian jangan mensaid-saidkan aku. Karena pakai dalil itu, ya maka kemudian orang-orang itu nggak mau pakai sayyidina gitu. Padahal nggak begitu kan maksudnya. Nah dalam hadis ini apa maksudnya ini kata Syekh Maliki?
Kalian jangan melebih-lebihkan aku sebagaimana orang Nasrani melebih-lebihkan Ibnu Maryam ini. Wal makna, dan adapun maknanya, apa maknanya kata Syekh Maliki? Annatira'ahu, bahwasanya melebih-lebihkannya. An-nasoro annatira'ahu, bahwasanya melebih-lebihkannya Nabi, melebih-lebihkan Nabi, watagoli, dan meninggikan fihi pada Nabi, wasana'a, dan memuji alai atas Nabi, bima dengan sesuatu, siwazalika selain demikian. Selain demikian apa? Selain demikian gulu yang berlebih-lebihan tadi. Huwa, adapun ma itu mahmudun, adalah dipuji. Walau kana, dan seandainya ada maknau, apa maknanya hadis itu, goiru zalika, selain itu, lakana, niscaya ada, al muradu, apa yang dimaksud, huwa al muradu itu an-nahyu, larangan, ala itro'ihi, atas berlebih-lebihannya kepada Nabi, wa madhihi, dan memuji Nabi, aslan, sama sekali, atau asalnya. Jadi hadis ini kata Syekh Maliki tidak menutup, tidak berarti bahwa dilarang melebihkan, memuji-muji Nabi itu. Tidak berarti itu larangan memuji-muji Nabi. Yang dimaksud itu pasti berlebih-lebihan yang sampai kepada maqamul kholiq, sebagaimana orang Nasrani menganggap Isa itu sebagai Tuhannya, gitu kan? Itu berlebih-lebihan. Kalau maknanya bukan kayak begitu, ya berarti nggak boleh dong orang memuji-muji kepada Nabi Muhammad SAW. Wa maklumun, dan diketahui, anna haza, bahwasanya ini hadis, la yakulu, tidak akan berkata hu pada haza, ajhalu jahilin, siapa paling bodohnya orang yang bodoh, minal muslimina, dari orang-orang muslim. Kenapa? Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah ta'ala, azzoma, itu mengagungkan, siapa Allah, an-nabiyya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil Qur'ani, di dalam Quran, al-azimi, yang agung, bi'a'la, dengan paling tinggi, anwa'it ta'zimi, macam-macamnya pengagungan. Bi'a'la anwa'it ta'zimi, dengan paling tingginya macam-macam pengagungan. Fayajibu, maka jadi wajib, alaina, atas kita, annu azima, untuk mengagungkan siapa kita, man, pada orang, azzomahu, yang mengagungkan hu, pada man, Allah ta'ala, siapa Allah ta'ala, wa amara, dan memerintahkan siapa Allah, bita'zimihi, dengan mengagungkannya Nabi. Allah sendiri di Quran banyak sekali memuji, mengagungkan Nabi dengan berbagai macam pujian. Maka kita pasti diwajibkan untuk juga memuji, mengagungkan orang yang Allah sendiri mengagungkan dia, dan yang Allah sendiri memerintahkan untuk mengagungkan dia, gitu. Nah, kan tinggal ekspresinya aja sih. Ekspresi cinta itu kan bisa beragam-ragam, ekspresi cinta. Jadi kalau ada orang ngucapin sesuatu tapi dasarnya adalah cinta, maka nggak bisa ditarik dengan syariat, itu tidak bisa. Kan sama seperti gini. Ada orang cinta banget ini karena mau nikah gitu kan. Terus nggak ada perempuan yang lain yang paling cantik kecuali istriku. Itu kan ekspresi cinta sih. Kalau ini ditarik ke sosial, ke umum, ke syariat, kan jadi ribut. Coba bandingin, mana bini lu sini sama bini gua, coba ayo gua tanding. Tapi kan nggak bisa ini ekspresi gitu. Jadi pun juga ketika ada manusia mengekspresikan cintanya kepada Nabi, nggak bisa ini ditarik kepada selawatan. Dulu kan beberapa waktu lalu saya ditanya itu, ama maulid kayak gitu ya orang-orang Madura ya. Oh, berkatnya aja pakai kulkasan. Ya itu ekspresi cinta saja sudah. Kita anggap ekspresi cinta gitu. Ekspresi cinta dia kepada baginda Nabi.
Kalau ekspresi cinta, Anda jangan tarik itu kepada syariat. Ketika ekspresi cinta ditarik kepada syariat, pasti akan benturan. Dan itu yang dialami para sufi. Orang-orang tasawuf, ekspresi cintanya kepada Allah, itu kemudian nggak bisa ditarik. Nggak bisa ditarik, dibenturkan kepada syariat. Karena ini ekspresi cinta itu. Nah, sama ketika ada orang mengekspresikan cinta kepada Rasul, lalu kemudian ditarik gitu, ditarik dan dibenturkan dengan syariat, ya mesti aja kebenturan. Gitu. Ya sama kayak tadi istri kan, nggak ada yang paling cantik kecuali istri gua. Ya biarin aja dia ngomong begitu, orang ekspresi cinta kok gitu. Kalau ditarik kan jadi benturan gitu. Naam ya, yajibu wajib alaina atas kita. Naam ya, memang betul, yajibu wajib alaina atas kita Allah nasifa, untuk tidak mensifati siapa kita hu pada Nabi. Allah nasifa, untuk tidak mensifati siapa kita hu pada Nabi, bisyai'in, dengan sesuatu, min sifatir rububiyati, dari sifat rububiyah, sifat ketuhanan. Warahimah, dan mudah-mudahan memberi kasih sayang Allah, siapa Allah, al-qaila, pada orang yang berkata, hai sukola, sekiranya berkata siapa si qail. Ini Imam Busyairi, ini dalam kitab, dalam diwannya, ini mengatakan, madda'at hunnasara fi nabiyihim, tinggalkanlah pada sesuatu, idda'athu, yang mengaku-ngaku, hu pada an-nasara, siapa orang-orang Nasrani, fi nabiyihim, di dalam nabinya mereka. Tinggalkan apa yang orang-orang Nasrani ngaku-ngaku terhadap nabinya, bahwa nabinya ini adalah dewa, adalah segala macam, yang sampai menempatkan dia sebagai sifat rububiyah. Wahkum, tapi wahkum dan hukumilah, tetapkanlah, bima, dengan sesuatu, syi'ta, yang menghendaki siapa kamu, madhan, pada pujian, fihi, pada nabi, wahtakim, dan perindahlah, Kalau mau muji, pujilah engkau dengan pujian seindah-indahnya. Tapi jangan engkau samakan, jangan engkau sampai kepada orang-orang Nasrani yang mengaku-ngaku terhadap nabinya itu. Jadi kalau mau muji-muji mah silahkan saja, memuji setinggi-tingginya, seindah-indahnya, tapi tidak sampai kepada sifat rububiyah. Sifat rububiyah. Falaisa, maka tidaklah fi ta'zimihi, di dalam mengagungkannya Nabi, fi ta'zimi, dalam mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi ghairi sifati rububiyati, dengan tanpa sifat ketuhanan, Bigoiri sifati rububiyati, dengan tanpa sifat ketuhanan, syai'un, apa sesuatu, minal kufri, dari kekufuran, wal isroki, dan kemusyrikan. Tidak ada di dalam pengagungan Nabi yang tidak sampai kepada sifat rububiyah ini, orang bisa sampai kepada kekufuran dan musyrikan. Balzalika, kan gini, tadi baca selawat ini sembuh saya gitu ya. Terus lalu kemudian dianggap bahwa dituduh bahwa yang menyembuhkan adalah Nabi. Jangan begitu. Itu Allah lah yang menyembuhkan, bukan Nabi itu. Ente itu jadi musyrik itu. Kan itu kan bahasa kita aja sih. Yang dalam hatinya itu tetap Allah gitu. Kan sama habis minum bodrek, terus kemudian sembuh. Udah enak kan pusingnya? Udah tadi minum bodrek, udah enak nih badannya. Terus mau dikafirin gitu orang kayak begitu. Mau dimusyrikin. Kan itu masa yang ngomong, alhamdulillah Allah telah menyembuhkan aku lewat bodrek. Kan kelamaan gitu. Maksudnya kelebay gitu. Pasti ya enggak begitu kan dialektika kita kan sehari-hari enggak begitu gitu. Jadi kalau ada ngomong tadi berselawat ini sembuh, lalu kemudian nggak bisa itu langsung diburu-buruin, segera dituduh bahwa kita itu menempatkan Nabi kepada sifat rububiyah. Bahkan zalika, demikian itu mengagungkan Nabi,
dengan tanpa sifat rububiyah, min a'zamit ta'ati, termasuk dari paling tingginya, agungnya ketaatan, wal kurubati, dan takarrub pendekatan. Justru mengagungkan Nabi itu adalah a'zamit ta'ati wal kurubat. Wahakaza, dan seperti itulah kulluman, semua orang, azzoma yang mengagungkan, hum pada kulluman, Allahu Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, kal anbiya'i, seperti para nabi, wal mursalina, para rasul, salawatullahi wassalamu alaihim ajmain, wakal malaikati, dan juga seperti para malaikat. Kan malaikat itu kan juga diagungkan sama Allah. Maka kita ikut mengagungkan malaikat. Kenapa? Karena kita mengagungkan makhluk yang diagungkan oleh Allah. Wasiddiqin, orang-orang siddiq, wasuhadai, dan para suhada, wasolihin, dan para orang. Allah mengagungkan, memuji orang-orang siddiqin, memuji, mengagungkan suhadai, wasolihin. Kita mengagungkan mereka karena kita mengikuti atau kita ikut mengagungkan orang yang diagungkan oleh Allah. Qala Allah Ta'ala, berfirmanlah Allah Ta'ala, waman, dan barang siapa, yu'azzim, yang mengagungkan, siapa man sa'airallahi, siar-siarnya Allah, fa innaha, maka sesungguhnya sa'airallah, mengagungkan terhadap sa'airallah, min taqwal qulubi, itu termasuk dari hati-hati yang bertakwa. Orang yang ngagungin Nabi, ngagungin Rasul, ngagungin malaikat, para aulia, para siddiq, itu termasuk min taqwal qulub. Kenapa? Karena dia ikut mengagungkan sa'airallah. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa zalika, dan demikian itu, wa qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, zalika wa may yu'azzim hurumatillah. Zalika, demikian perintah Allah, demikian perintah Allah. Waman, dan barang siapa, yu'azzim, yang mengagungkan, siapa man, hurumatillahi, hal-hal yang memuliakan Allah, hal-hal yang dimuliakan Allah. Hurumatillahi, hal-hal yang mulia atau hal-hal yang dimuliakan Allah. Fahuwa, maka adapun siman itu khairun, lebih baik, lahu pada man, inda rabbihi, di sisi Tuhannya man. Siapa orang yang mengagungkan hal-hal yang dimuliakan oleh Allah, maka itu lebih baik bagi dia di sisi Allah. Ya tinggal siapa? Allah ngagungin siapa? Allah ngagungin Nabi, kita ngagungin Nabi, itu khairul lahu. Allah ngagungin malaikat, ya kita ngagungin malaikat, itu khairul lahu. Allah ngagungin para aulia, para suhada, kita ikut. Bahkan itu juga termasuk khairul lah. Bahkan bukan cuma makhluk nih. Wa min zalika, katanya Syekh Maliki, wa min zalikan, itu sebagian dari hurumatillah, hal-hal yang dimuliakan Allah. Al-Ka'batu al-mu'azzamatu, Ka'bah al-mu'azzamah, wal hajarul aswadu, hajar aswad, wa maqamu Ibrahim, maqam Ibrahim alaihissalam. Fa innaha, maka sesungguhnya Ka'bah, hajar aswad, maqam Ibrahim, ahjarun, itu batu. Kan itu si batu. Hajar aswad batu, Ka'bah batu, maqam Ibrahim juga terbuat dari batu. Tapi kan Allah ngagungin itu. Allah ngagungin Ka'bah, Allah ngagungin hajar aswad, Allah memuliakan maqam Ibrahim. Kita ikut ngagungin itu gitu. Kenapa? Karena Allah juga ngagungin gitu. Wa amarona, bahkan dan Allah memerintah, wa amarona, dan memerintahkan pada kita, Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, bitakzimiha, dengan mentakzimkan, mengagungkan ahjar. Bahkan Allah memerintahkan kita untuk mengagungkan itu, mengagungkan batu. Batu yang udah jadi Ka'bah, batu yang udah jadi hajar aswad, batu yang jadi maqam Ibrahim, diperintahkan untuk mengagungkan itu semua dengan cara apa? Bit tawafi, dengan cara bertawaf, bil baiti, di baitullah. Kan kita tawaf nih. Tawaf itu kan berarti ngelilingin
batu. Wa massir ruknil yamini, menyentuh rukun yamani. Menyentuh rukun yamani, mengecup rukun yamani. Rukun yamani kan juga batu. Gitu. Wa takbilil hajaril aswadi, dan mengecup, mencium hajar aswad. Bahkan rela-rela itu orang desek-desekan itu untuk nyium hajar aswad. Wa bis sholati, dan dengan sholat khalfal maqami, di belakang makam Ibrahim. Orang kalau habis sholat, habis tawaf, disunahkan untuk sholat sunnah di belakang makam Ibrahim itu batu. Tapi karena itu dimuliakan sama Allah, maka dia menjadi mulia, agung dia. Dan kita diperintahkan untuk mengagungkan. Jadi jangankan kepada nabi, jangankan kepada para malaikat, orang-orang soleh, kepada batu saja yang Allah sendiri mengagungkan itu, maka manusia ikut diperintah untuk ikut mengagungkan. Wabil wukuf, dan dengan wukuf, diam, lid doai, untuk berdoa, indal mustajari, di sisi mustajar. Jarang orang kalau lagi kesana itu jarang paham mustajar. Mustajar taunya multazam. Mustajar itu di sampingnya ya rukun yamani, itu mustajar. Jadi kalau Ka'bah ini begini nih, ini Ka'bah nih, misalnya ini Ka'bah. Ini pintu Ka'bah, kan ini Hajar Aswad. Ini pintu Ka'bah, Hajar Aswad, ini kan rukun yamani. Nah, mustajar ini pintu belakangnya Ka'bah ini yang ditutup. Jadi sejurusan ini di sini nih. Nah, di sini nih orang disunahkan, dianjurkan untuk diam berdoa di sini nih gitu loh. Tapi nggak begitu banyak nih yang tahu kalau di sini orang pada berdiri kemudian berdoa di sini nih. Jadi pas di belakangnya berhadapan di belakang-belakangan pintunya Ka'bah gitu. Di sampingnya rukun yaman, mustajar. Jarang saya dengar mutawif itu orang-orang ngomong mustajar itu. Wababil Ka'bati, dan pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah, wal multazami, dan multazam. Kan batu semua itu. Wa nahnu, dan kita, fizalika, di dalam demikian itu, di dalam demikian mengagungkan itu, mengagungkan Ka'bah, Hajar Aswad, makam Ibrahim, nyium, ngecup, berdoa di situ, kullihi, semuanya zalika, lam na'bud, tidak menyembah kita, illallaha, kecuali kepada Allah. Ketika kita ini berebutan ngecup Hajar Aswad ke Ka'bah, tawaf di situ, sholat di situ, kita nggak nyembah itu, kita nggak nyembah batu, kita menyembahnya tetap kepada Allah. Walam na'takid, dan kita tidak yakin, walam na'takid, dan kita tidak punya keyakinan, taksiron, sebuah efek, ligoirihi, pada selainnya Allah. Kita tidak punya keyakinan bahwa yang memberikan sesuatu ini adalah Ka'bah, yang memberikan sesuatu ini adalah Hajar Aswad, yang memberikan sesuatu ini adalah multazam. Bukan, itu mah tempat suci yang bisa menjadi tempat untuk cepatnya doa kita terrealisir. Yang memberikan semuanya adalah Allah. Wala naf'an, dan tidak ada memberi manfaat. Wala dorron, dan tidak memberi mudorot. Ya, Haji Ka'bah tidak bisa memberikan manfaat dengan dirinya sendiri, tidak bisa memberikan mudarat dengan dirinya sendiri, pun juga yang lainnya sama gitu loh. Nabi juga tidak bisa memberikan manfaat dengan dirinya sendiri, tidak bisa memberikan mudarat dengan dirinya sendiri. Semua tentu biiznillah. Fala yasbutu, maka tidak tetap, sayun, sesuatu, min zalika, dari demikian itu semua, li ahadin, pada seseorang. Fala yasbutu, maka tidak menjadi tetap, sayun, sesuatu, min zalika, dari demikian itu naf'an, doron, tadi itu memberi manfaat, memberi keyakinan sebagainya, li ahadin, pada seseorang, siwallahi ta'ala, selain Allah ta'ala. Jadi bukan kepada sosoknya, tapi kita ini ngormatin kepada orang atau makhluk, benda yang Allah sendiri ngormatin. Kita kepada guru-guru kita, nanti gitu-gitu banget sih Kiai, gitu-gitu banget sih sama Abah, karena beliau adalah orang yang dihormatin, yang dimuliain sama Abah. Orang yang kita yakinin masuk dalam kategori ulul albab,
ulul albab. Terus orang-orang yang aulia Allah. Inna aulia Allah, orang yang termasuk ulama. Ya, maka kemudian Allah menghormati mereka, Allah mengagungkan mereka, kita ikut ngagungin mereka itu dalam rangka itu gitu. Nah, jadi semuanya tetap berpegang, tetap berpulang kepada iznillah, izinnya Allah, bahwa kita tidak menyembah batu, tidak menyembah makom, tidak menyembah kuburan, tidak meminta kepada kiai, tidak meminta kepada syekh. Kita minta kepada Allah lewat orang-orang yang mereka diagungkan oleh Allah. Walhasilu, dan kesimpulannya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sohan wa hambahan hamim la yunsurun. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghsaynahu fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yunzifun. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sohan wa anba'an hamim la yunsur. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghsaynahu fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yunzifun. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sohan wa anba'an hamim la yunsur. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghsaynahu fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yunzifun. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahil ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahil ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahil ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Allah